يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عنده للحديث العممي يا ربي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bisrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah taklim Masjid Besar Ar-Ridwan yang saya hormati dan saya muliakan.
Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita limpah curahkan salawat dan salam kita untuk junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah Bapak hadirin sekalian, kita buka pengajian kita buka kajian kita malam ini, sore hari ini dengan membacakan suratul Fatihah, Ummul Quran yang mulia. Semoga melalui bacaan suratul Fatihah yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan juga yang membawa untuk kita selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan juga Fatihah ini kita kirimkan untuk para arwah-arwah orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, kakek nenek kita, guru-guru kita, dan juga saudara-saudara dan juga jamaah Masjid Besar Ar-Ridwan, dan juga orang-orang yang telah mewakafkan hartanya, para muwakifin. Mudah-mudahan mereka semua arwah-arwahnya Allah ampuni atas segala kesalahan dan kehilafan serta dosa-dosanya. Allah terima amal ibadahnya dan juga Allah tempatkan arwah-arwah mereka di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu min riyadil jannah. Al-Fadhil Haratam Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Maqalah an ba'dil hukama radhiyallahu anhum. Ada makalah yang datangnya dari sebagian ulama ahli hikmah radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada mereka. Dikatakan arba'atun qabihatun, ada 4 macam keburukan yang ada pada diri manusia. Jadi keburukan-keburukan ini ada pada perilaku kita. Wa huwa ma yata'allaqu bihid damu fil ajil wal iqabu fil ajil, yaitu hal-hal yang dihubungkan yata'allaqu bihid damu dengan apa? Celak. Fil ajil di alam dunia, tetapi apa? Wal iqabu fil ajili, tapi balasannya, siksanya di alam akhirat. Jadi orang terbiasa berlaku dengan perilaku yang jelek tanpa terasa, omongannya apa semuanya, perilakunya. Ada 4 macam kata ulama hikmah itu. 4 macam ini yang sering dilakukan oleh kita manusia, dikerjakan, dilakukan di dunia, tapi nanti dosanya di akhirat, ya, dosanya di akhirat. Wal iqab fil ajil, jadi apa? Balasannya di akhirat kelak.
Tapi lakin arba'atun minha akbahu. Tapi apa? Ada 4 di antara hal itu yang lebih buruk, yaitu apa? Adzambu, berbuat dosa. Ya. Atau ail ismu, berbuat dosa minas syabab qabihun wa minas syahihi akbahun. Nah, ini berbuat dosa ini yakni kesalahan dari, misalnya kita seorang pemuda itu buruk. Tapi yang nggak pantas lagi kesalahan dari orang tua. Itu apa? Yang lebih buruk lagi, akbahu, lebih jelek lagi. Jadi dosa ini, berbuat dosa ini, kalau anak muda perbuatan dosanya buruk, tetapi lebih buruk lagi kalau udah tua masih berbuat dosa, gitu ya. Kalau masih muda barangkali orang masih anak muda nggak sholat, masih muda. Anak muda masih nggak jujur, anak muda masih banyak maksiat, kena anak muda. Tapi kalau dia udah tua masih preman, ya kan ya, udah tua masih senang kumpul-kumpul, main-main, misalnya di pos ronda atau di mana-mana, kumpul-kumpul di tempat yang nggak wajar, yang banyak maksiat, udah tua, itu akbahun. Namanya apa? Lebih buruk. Lebih buruk. Walaupun perbuatan itu buruk, kalau anak muda mengerjakan itu biasa namanya. Walaupun itu buruk, tetapi yang nggak pantas banget, udah tua, tetapi masih berbuat dosa itu, gitu. Contoh, main gitar, nyanyi pinggir jalan, ya kan ya. Kalau anak muda pantas-pantas saja. Walaupun itu apa? Enggak pantas. Ya, perbuatannya enggak baik lah gitu ya. Mengganggu orang apa gitu kan. Itu anak muda tapi apa? Main gitar di pinggir jalan masih wajar. Tapi kalau udah tua, wajar enggak, Pak? Iya, udah tua. Kenapa? Itu orang udah tua kok masih aja bikin apa? Perbuatan-perbuatan itu masih dilakukan aja. Pantasnya kan yang pantas anak muda gitu. Yang orang tua mah udah nggak pantas main-main gitar pinggir jalan. Gitu. Nah, makanya di sini kata para ulama hikmah, sebagian ulama hikmah mengatakan seperti itu. Ya. Nah, ini minas syabab qabihun. Kalau pekerjaan ini dilakukan oleh anak muda itu buruk, tapi masih nampak nggak bermasalah. Tapi apa? Wa minasyaihi akbahun. Kalau orang udah tua banget masih begitu, maka itulah yang terburuk, ya, lebih buruk dari itu. Kemudian kata ulama hikmah mengatakan yang kedua, wal istighol bid dunya, sibuk ya dengan urusan-urusan dunia, dengan harta benda, ya, bi amtiatiha minal jahil qabihun wa minal alim akbahun, ya, ngurusin anak-anak apa, harta-harta benda dunia urusannya, bagi orang bodoh itu buruk. Sedangkan bagi orang yang alim itu lebih buruk lagi. Apa ngomongnya? Maghrib misalnya masih ngurusin harta kita, kadang-kadang nyuci motor, dia masih ngepel lah, padahal harusnya dia ke masjid, ya kan ya.
Kalau masih anak muda pulang-pulang nyuci motor, mobil-mobil, walaupun itu kurang bagi, buruk, tetapi masih pantas. Tetapi kalau udah tua, engkong-engkong, seharusnya si orang tua itu sudah ada di masjid. Kalau dia masih seperti itu, berarti lebih buruk dari kebiasaan. Paham ya Pak ya? Paham. Makanya Pak, jangan sampai ada orang mengatakan udah tua bangka, gitu kan ya? Udah tua bangka masih aja begitu. Itu nggak pantas. Ada seorang pengamen mungkin masa terjadi di situ yang dibawakan juga lagi ke sini dua kita nggak itu gimana? Nah, makanya begini. Ini di sini yang kedua ini pembicaraannya orang yang enggak ada ilmunya dia begitu pantas. Tetapi kalau kita yang punya ilmu agama banyak, ya nggak pantas lah, gitu ya. Makanya apa? Orang yang bodoh, ya, biamtiatiha minal jahil qabihun. Walaupun itu dia udah tua, dia masih main gitar, masih jalan sono jalan sini. Karena apa? Dia itu nggak ada ilmunya, ilmu agamanya sedikit, gitu. Namanya orang yang bodoh masih pantas. Tetapi kalau udah haji, ustadz atau orang yang sering dipandang orang punya pengaruh masih begitu, ya berarti nggak pantas. Kenapa? Orang yang punya ilmu ya melakukan hal itu, maka dikatakan wa minal alimi akbahu. Dan bagi orang yang alim, yang ilmunya banyak, itu lebih jelek. Lebih jelek. Nah, makanya kita tinggal introspeksi, kita orang yang beriman, kita orang yang suka ngaji. Masa kita masih seperti dia? Ya kan, pakai lepis, pakai kaos, pakai tudung begitu jalan saja. Udah nggak pantas. Maghrib pakai lepis saja kita udah nggak berani pakai celana. Ya kan ya? Harusnya udah pakai sarungan, udah pakai koko, udah menjelang sore begitu. Betul Pak ya? Ya udah mawas sendiri kita. Kalau kita maghrib masih pakai kaos, pakai celana buntung, ya. Sekarang gini aja Pak, orang yang banyak ilmunya pakai celana buntung udah malu Pak. Celana buntung. Tetapi kalau orang yang ilmunya nggak ada, orang yang bodoh berani masih. Berani. Orang yang bodoh pakai celana buntung, dia pantas. Walaupun itu buruk, masih nggak mengapa. Tetapi orang yang alim pakai celana buntung, maka itu lebih buruk daripada orang yang bodoh. Lebih bodoh daripada orang bodoh. Paham ya? Ada lagi ya? Ya. Terus terang saya jujur, saya harus katakan sama DKM. Ada seorang level cahil khotib di sini lah. Saya lihat mata sendiri. Dia di supermarket, di Indomaret. Dia beli rokok. Dia pakai celana segini. Pakai kaos segini. Nah ini saya mohon sama DKM. Khotib yang begini mohon dipertimbangkan lah. Ini terus terang aja, saya harus mengatakan ini. Harus berani memang saya. Begini sama DKM ini. Kalau khotib seperti ini, saya ini jujur, saya nggak akan setuju. Ya, nanti ngomong empat mata sama saya. Ya, nanti kita musyawarahkan. Ya, mungkin, jadi nggak diumum. Mungkin Pak Kiai udah tahu. Ya, Insya Allah nanti ada. Ya, kita kasih beberapa statement yang untuk peraturan sebagai khotib di masjid kita. Nanti ada statementnya, kita akan buat. Nanti ngomong aja yang ada menemukan keganjilan di masjid kita,
Ya tinggal ngomong aja sama saya. Ntar apa? Masalahnya Pak DKM. Saya ini kan orang sini, penjaga di sini ya, penjaga masjid kita gitu. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga? Kan begitu. Kalau ada orang sampai begitu, kalau tamu bagaimana kan? Ya. Dan seperti dulu ya. Ya. Jadi kita begini, kita hanya melihat ada orang yang berbuat seperti itu berarti dia bodoh. Ya kan, termasuk bodoh. Ini orang alim, dia kata kok udah haji misalnya masih begitu di waktu itu. Berarti dia lebih buruk daripada orang yang bodoh tadi. Gitu. Itu aja penilaian kita. Ini kan dia sifat, ini kata ahli hikmahnya seperti itu. Ya. Mungkin kena olahragawan atau apa gitu ya, kita bingung. Kadang-kadang kena olahragawan dia, saya kan habis olahraga, masa olahraga pakai celana panjang atau gitu pendek, ya wallahu alam dah. Kamaru ya annahu qala man izdada ilman walam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dan. Siapa saja yang bertambah ilmu dan dia tidak bertambah zuhudnya, tidak bertambah apanya, hidayahnya, maka ia tidak akan bertambah dari Allah melainkan semakin jauh. Tidak akan bertambah dekat kepada Allah, tetapi dia semakin jauh. Padahal ilmunya nambah, jabatan yang dia kasih nambah, ya kan ya. Jadi ketua partai ini nambah kan ya, anugerah. Jadi ketua ini nambah. Tetapi ilmu dan jabatan nambah, ya. Tetapi dia semakin apa? Semakin jauh dari petunjuk Allah. Harusnya dia zuhud, ya, tinggalkan keramaian dunia, masalah dunianya dibelakangin, masalah akhirat dikedepankan. Apalagi umur udah di atas 50, 60 gitu. Itu harus apa? Mawas diri kita. Harus banyak introspeksi diri, muhasabahnya seperti apa? Ya Allah, saya ternyata apa? Kurang muhasabah, kurang introspeksi diri kita, gitu. Nah ini, makanya Rasulullah bersabda, siapa orang yang bertambah ilmunya, tetapi tidak bertambah, ya, zuhudnya, tidak bertambah, tapi semakin gila dengan keduniaannya, lam yazdad minallahi ta'ala illa budan, tidak akan bertambah ibadahnya kepada Allah, semakin kedekatannya ke Allah, tapi dia apa? Semakin jauh. Illa budan, semakin jauh. Ya, gitu. Melainkan semakin jauh. Ini hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Lanjut yang ketiga, kata ulama hikmah mengatakan yang ketiga, wattakasulu fit ta'ati, malas dalam taat beribadah. Malas orangnya mau ibadah malas terus. Ya. Apa? Ai muwafaqati amrillahi ta'ala min jami'in nas qabihun wa min ulama'i wa talabati. Ya. Ai alladzina yatlubuna al-ilma aqbahun. Wa takabburu minal agniya qabihun wa minal fuqara aqbahun. Nah, ini semuanya di sini udah. Dah 1 3 4 nih. Yang ketiga, wattakasulu fit ta'ati. Ya, malas dalam ketaatan, yakni ai muwafaqati amrillahi ta'ala, yakni apa? Enggak muwafaqah terhadap perintah Allah. Enggak muwafaqah apa? Enggak connect. Enggak connect. Nggak connect sama perintah Allah, nggak nyambung apa antara perintah Allah sama yang dia kerjakan, nggak connect, nggak balance jadinya, nggak muwafaqah, ya. Kalau itu kan, kalau muwafaqah itu bermuwafaq, bersepakat bareng. Kalau dia kata A sama A semua, gitu muwafaqah namanya.
Ini enggak. Antara perintah Allah dengan yang dikerjakan dia enggak sama. Gitu. Ya. Enggak sama. Makanya apa? Malas dalam ketaatan kepada Allah. Yakni apa? Penyesuaiannya daripada perintah Allah Ta'ala. Nah, maka pertimbangannya min jami'in nas, dari orang-orang awam itu jelek. Tapi orang wa minal ulama, ya, wa minal ulama wat talabati ayy alladzina yatlubuna ilma akbahun, ya. Dan bagi para ulama dan para orang yang belajar, yakni orang-orang yang nuntut ilmu, itu lebih buruk lagi. Kalau kita lagi nyantren, masih muda kan nyantren nih ya. Kalau ada panggilan azan, kita azan. Kalau udah waktunya muhadoroh. Kalau udah panggilan malam dibangunin sholat malam, ngikutin kan peraturan yang ada. Ngikutin peraturan, namanya muwafaqah, Pak. Ya. Muwafaqati amrillah, muwafaqah terhadap apa? Perintah-perintah Allah. Connect kita. Ini giran ngaji ya ngaji, dia mah giran enggak ada. Semau dia. Jadi apa? Hatinya enggak terpaut kepada tugas dan kebiasaan dia. Kalau misal orang masjid giran ngaji ya ngaji, giliran ini ya jadi sesuai, namanya connect, muwafaqah terhadap perintah-perintah Allah itu. Gitu. Paham ya? Itu. Jadi konsisten, kalau kata bahasa kita apa? Konsisten terhadap peraturan yang ada. Gitu. Dalam rangka apa? Taat kepada Allah. Ngaji kan taat kepada Allah. Giran ngajan ya ajan, sholat lah taat kepada, konsisten namanya. Sholat tapi entar-entaran gitu kan ya, banyak begitu kan ya. Isya giran udah Allah, dia tenang aja. Isya waktunya banyak, tenang aja. Jadi apa? Enggak muafak namanya. Entar-entaran. Itu yang kurang connectnya begitu, loading Pak. Kalau tidak ada azan, enak nggak punya HP anunya asal buat ngirim, loading aja begini lama, kan nggak enak banget. Giran mau sholat dengar azan, ntar dulu itu berarti loading kan. Loading gitu ya, muter aja, belum nyampe ke masjid juga, orang udah komat masih biasa. Kenapa? Nggak tahu dia apa hikmahnya sholat berjamaah, ya kan ya? Iya, nggak tahu. Kenapa? Orang yang bodoh masih wajar begitu, tetapi kalau orang alim buruk, kelakuannya begitu buruk berarti. Kalau pengurus, kalau ustadz muadzin atau apa petugas tahu dengar azan, kumpul semua. Jangan loading. Ini loading, kebanyakan kita loading muter gitu. Ya. Ada lagi. Yang mau bertanya silakan. Iya. Itu loading gitu. Itu kalau anak muda sih masih wajar. Ini orang berilmu, apalagi apa? Termasuk imam, petugas rawatib di masjid. Ada yang tukang doa, ada yang tukang zikir, yang apa? Bukan giliran saya, entar-entaran aja. Begitu, loading itu. Harusnya apa? Bisur'ah. Udah, cepet. Gerak. Buru-buru kemasin diri kita. Ajilu bis sholat. Buru-buru kita melakukan sholat.
Yang keempat, wat takabbur. Yang buruk ini, minal agniyai qabihun wa minal fuqara'i akbahun. Orang yang takabur, orang-orang kaya itu jelek, tetapi lebih jelek itu orang miskin takabur. Ada nggak orang miskin? Fakir, sombong. Udah miskin itu yang nggak pantas lagi. Kalau kaya masih pantas dia sombong. Walaupun itu jelek tuh perbuatan sombong, takabur. Lah gue kaya dia sombong. Itu ada itu orang namanya miskin sombong banget. Ini nggak mau nerima, ini nggak mau nerima. Padahal dia susah banget. Anaknya susah. Nah, ada orang yang miskin sombong ada nggak di sini? Hah? Banyak, masya Allah. Banyak. Iya, kalau kaya sombong masih pantas. Ini udah miskin sombong gitu. Itu menurut apa? Pendapat atau makalah ya ulama atau hukama ahli hikmah ya. Ya, ulama ahli hikmah atau hukama. Terus yang selanjutnya makalah tadi yang jelek-jelek tuh ada 4 macam. Yang sekarang makalah yang keempat ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kawakibu amanun li ahli sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kawakibu amanun li ahli samai fa idan tasarat ya kana al-qada'u ala ahli sama. Jadi bintang-bintang itu pengaman bagi penghuni langit. Bintang-bintang itu adalah merupakan pengaman bagi penghuni langit. Maka apabila berserakan, yakni bintang-bintang terpecah, maka terjadilah kodok. Apa itu kodok? Ail hukmu al ilahi, yakni hukum ilahi. Apa ala ahli sama, atas ahli sama. Lewat. Lewat. Tadi yang buruk sekarang yang baik-baik. Lewat tanya. An ba'dil hukama rahimahullahu ta'ala, kata ahli hukama, ulama hikmah rahimahullahu ta'ala, arba'atun minal khisali hasanatun. Ada 4 macam perilaku yang baik. Wa huwa ma yata'allaqu bihi al-madhu fil ajili was sawab fil ajil. Dimana kalau kita laksanakan atau kita kerjakan terkait dengan pujian, ya orang-orang pengen dipuji yang baik-baik di masa sekarang dia lakukan dan memperoleh pahala nanti di masa yang akan datang. 4 macam ini perilaku yang baik, yaitu hal-hal yang terkait dengan pujian di masa yang sekarang. Ada orang yang muji, ada kita memuji, ya memperoleh pahala. Nanti pahalanya dia akan didapat di masa yang akan datang, datangan pahalanya. Masya Allah, gitu kan pujian ya. Masya Allah pujiannya. Jadi banyak pujian-pujian. Yang kita laksanakan pujian terhadap sesuatu. Yang pertama sifat al-haya'u adalah sifat malu. Yaitu apa? Menahan nafsu dari sesuatu karena berhati-hati dari unsur tercela, yaitu wa huwa inqiyadun nafsi min syai'in hajran 'anil laumi fihi. Nah, yaitu menahan nafsu dari sesuatu karena berhati-hati dari unsur tercela yang ada di dalamnya. Minar rijal
hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsanu. Dari laki-laki punya sifat malu itu baik, tetapi lebih baik kalau dia itu perempuan, malunya harus lebih tebal. Laki-laki punya malu itu bagus, tetapi kalau perempuan punya malu itu dianjurkan untuk lebih banyak memiliki rasa malu. Pakai kerudung terlepas itu malu, pakai ini malu. Makanya al-haya minal iman, malu itu separuh daripada iman. Malu itu bagus bagi laki-laki. Perempuan apalagi lebih bagus kalau perempuan memiliki rasa malu yang banyak. Berarti orang malu itu imannya tebal, imannya kuat. Orang yang malu, digigit malu. Berarti apa? Iman itu apa? Separuh, malu itu separuh daripada iman kita. Pakai pakaian celana buntung malu, berarti apa? Punya beriman. Al-haya, enggak malu saya. Pakaiannya begini. Imam suruh imam, ya misalnya jadi imam, enggak saya pakai kaos, enggak mau jadi imam, malu. Bukan malu sama orang aja, Allah juga malu. Jangan mentang-mentang pintar baca Quran misalnya, tapi pakaiannya waktu dia mau imam, ya kan ya, celananya lepis, pakai kaos, pakai peci sih, jadi imam. Kadang-kadang gitu, pengen imam, malu, saya masa imam begini pakai kaos, harusnya lebih malu gitu, harusnya lebih malu. Ada yang lebih keren, yang lebih udah serahin sama yang lain. Dia menjauh dari imam, menjauh. Kalau orang yang malu gitu, al-haya, bukan ngerebut pengen di imam. Gitu. Bukan pengen terus merasa dirinya pinter dalam agama, maju ke depan. Tapi padahal ada yang lebih warok lagi, ada yang lebih pantas lagi menjadi imam. Itu pakaiannya udah bagus, bacaannya bagus, ya kan ya. Udah pakai sarung, pakai koko, pakai peci. Nah ini pakai celana, pakai kaos. Walaupun dia pakai peci kadang-kadang kan gampang, baju sembarang. Cuma malu, harusnya apa? Dia itu malu jadi imam pakaiannya begitu, gitu. Ya kong ya, pakai kaos oblong, pakai celana gantung kadang-kadang ya itu papa kurangin, dia ke masjid. Udah pengen jadi imam, jangan jadi imam, udah nggak apa-apa, silakan aja pakai kaos, tapi di belakang harus punya malu, al-haya, ya. Wa huwa inqiyadun nafsi min syai'in hajran 'anil laumi fihi. Minar rijal hasanun walakinnahu minal mar'i ahsan. Yang kedua wal adlu, adil. Sifat yang baik ini adil. Tadi haya, kemudian wal adlu ay tawassutu bainal ifrati wat tafriti min kulli hadin hasanun walakinnahu minal amroi ay jawil wilayati ahsanu. Sikap adil yakni pertengahan, ya, antara kejauhan dengan kedekatan, melampaui batas, begitu ya. Dia ada di tengah-tengah, orang adil itu, ya, ada di tengah-tengah biasanya. Jadi apa? Adil itu pertengahan antara melampaui batas dan berlebihan. Ya, dari setiap orang itu adalah baik, tetapi sikap adil dari penguasa, pemegang wilayah kekuasaan itu lebih baik. Kita orang biasa disuruh adil baik, tetapi yang lebih baik lagi
kalau dia pimpinan lurah, camat, bisa RT, RW, yang harus adil dia. Tukang ajan adil, tapi harus ketua DKM harus lebih adil lagi. Ya, gitu. Ya kan ya? Iya. Jadi pimpinan harus lebih adil lagi. Adil itu bukan kalau kata bapak begini, sama anaknya banyak nih. Ya. Anak yang kuliah, anak yang SMP, gitu kan ya? Sama anak yang SD misalnya. Adil. Bagi duit tiap pagi mau jajan berapa? Jajan buat uang jajan dia, buat uang kuliah, buat apa? Buat berangkat sekolah, belajar. Yang kuliah dikasih 50, yang SMP misalnya 20, yang SD 10. Adil nggak? Adil nggak, Pak? Hah? Kan nggak sama. Iya, adil kan ya? Iya, itu padahal nggak sama. Orang tua membagikan itu kan anak dia. Mau kecil mau gede kan anak dia. Harusnya kalau pengen adil sama. Begitu kan ya, harusnya. Tapi kamu nggak adil ternyata. 50.000 rata itu nggak adil. Yang gedean 50, yang SMP 20, yang SD 10. Gitu, adil kan ya? Itu Pak, hukum paroid begitu Pak. Ya, buat laki-laki sama perempuan ya beda. Kan sama-sama anak dia. Kata perempuan ngotot, ya lu kayak tahu dah gitu ya. Iya, itu namanya adil, keadilan begitu Pak. Jadi nggak sama rata yang namanya dikeluarin sama bagiannya sama itu adil. Udah semuanya segini aja sama semuanya biar adil. Lalu adil nggak adil. Masa anak laki satu, anak perempuan satu, dia dapat misalnya 100 juta, dia 100 juta, beda. Kalau laki dapat 100 juta, perempuan 50 juta, begitu separohnya. Nggak mau nerima. Kadang-kadang keadilan itu bingung. Ya. Terus lanjut, tinggal dikit lagi. Wat taubatu, taubat. Apa itu taubat? Air rujuk ilallahi ta'ala bihalli uqdatil israri anil qalbi. Jadi apa? Taubat yaitu kembali kepada Allah Ta'ala dengan mengurai kerumitan kesalahan dan dosa dari hati. Terus ngapain lagi? Summal qiyamu bikulli haqqillahi ta'ala. Nah, kemudian apa? Mengerjakan hak-hak Allah Ta'ala. Itu taubat. Apa artinya? Sadar. Maksudnya orang yang bertobat itu sadar ya, dia tentang kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di dunia ini kepada Allah. Itu namanya taubat, suruh taubat apa? Makanya kembali kepada Allah, rujuk ilallah ya. Rujuk ilallah ta'ala bihali uqdatil israr anil qalbi. Sumal qiyam bikulli haqqillahi ta'ala. Kemudian apa? Dia tunaikan yang sebenar-benarnya perintah Allah, taubat. Enggak akan dilakukan kesalahan-kesalahan lagi. Itu setelah taubat itu. Orang maka gitu. Minasyekh hasanatun walakinnaha minasyabab ahsanu. Kalau udah tua taubat itu baik, tetapi lebih baik lagi masih muda udah taubat. Udah masih muda udah taubat. Enggak saya mau taubat yang benar, enggak mau berbuat kesalahan lagi. Kenapa? Walaupun saya masih muda saya enggak mau gitu. Saya akan benar-benar menjalankan perintah Allah. Saya bertobat udah. Padahal tobat itu yang lebih pantas orang tua, iya kan ya? Orang udah tua bertobat lebih pantas. Nggak mau apa? Berbuat dosa-dosa lagi. Tetapi lebih pantas lagi kalau masih muda udah banyak tobatnya. Lebih baik lagi. Tobat.
Makanya kan kalau di dalam sholat malam itu ada surah apa? Sholat taubat. Sholat taubat. Nggak ada perintahnya sholat taubat, tapi dilakukan sholat taubat. Bid'ah. Tapi orang banyak melakukan, lebih baik sholat taubat, nggak apa-apa. Kalau dia katain sama orang-orang sono, dia bid'ah, ngapain sholat taubat? Nggak apa-apa, sholat aja. Kalau saya biasa, kalau sholat malam, habis sholat wudhu, sholat taubat, baru tahajud, ya, sholat hajat. Ada perintah. Gimana? Ada lagi yang bertanya? Silakan. Habis. Satu lagi, waljud, kedermawanan, dermawan. Masih ada waktu kan ya? 5 menit lagi. Habis. Ya Allah, habis. Ya, waljud terakhir adalah dermawan. Ya, ini memberi faedah. Ya. Ai ifadatu ma bagi la ya liwadin minal agniya hasanun walikinau minal fuqara hasan. Ya udah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita lakukan yang baik-baik, kita tinggalkan sifat-sifat kebiasaan yang buruk-buruk. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rahman wasi'a ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.